Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Yang terhormat Bapak Kepling, yang terhormat Bapak Ketua STM dan seluruh jamaah masjid ini, Masjid Al-Anwar ya, Masjid Al-Qomar, dan tentunya yang kita banggakan saudara-saudara, adik-adik mahasiswa Bidik Misi STIT Al-Hikmah Tebing Tinggi, dan yang kita sayangi, yang kita cintai, adik-adik semua yang alhamdulillah hadir di sini untuk turut serta dalam rangka mengikuti acara yang diadakan oleh mahasiswa STIT Al-Hikmah Tebing Tinggi, seperti yang disampaikan tadi, sebagai salah satu bentuk ya pengabdian pada masyarakat dalam hal mencerdaskan anak bangsa. Yang pertama sekali tentunya puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang masih memberikan kepada kita semua kesempatan, kesehatan, sehingga alhamdulillah kita dapat berkumpul di masjid ini, kita dapat bersama-sama di sini dalam suasana kegembiraan, dalam hal-hal yang positif, yang tentunya adalah untuk kemudian kita membantu adik-adik semua untuk bisa efektif dalam belajar, sehingga tercapai yang diharapkan oleh kakak-kakak tadi. Adik-adik semua nantinya adalah menjadi generasi yang hebat, generasi yang tangguh, dan terhindar dari ancaman bahaya lost generation ya. Kemudian juga salawat dan salam kita sampaikan berhubungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, karena syafaatnya yang sangat kita harapkan mulai dari dunia ini sampai ke akhirat kelak. Saudara-saudara, ada beberapa hal yang ingin kita sampaikan. Yang pertama sekali adalah apresiasi ya. Apresiasi buat saudara-saudara semua yang alhamdulillah sudah membentuk sebuah wadah yang namanya Formadiksi ya, Ketua. Forum Mahasiswa Bidik Misi STIT Al-Hikmah Tebing Tinggi. Tentunya ini adalah hal yang positif, dan yang diharapkan kepada mahasiswa STIT Al-Hikmah Tebing Tinggi itu, khususnya ada mahasiswa bidik misi, adalah lebih kreatif, lebih inovatif, kemudian lebih bermanfaat di tengah-tengah masyarakat. Maka dari itu kegiatan-kegiatan seperti ini harus terus dikembangkan tidak hanya saja di lingkungan 5 PT Purnama Deli, tapi nanti juga di lingkungan lain sekota Tebing Tinggi juga sedang berdagai. Artinya apa? Ini adalah kegiatan yang sangat-sangat membantu bagi orang tua di tengah kondisi yang dihadapi oleh orang tua sekarang. Coba tanya mama-mama yang di belakang itu, mama-mamanya yang di rumah nanti pas waktu antar anak, semua itu sibuk, semua itu stres. Ya, karena anak-anak tak boleh sekolah, anak-anak di rumah yang biasanya anak-anaknya ada yang sekolah sampai full day school, ada yang sampai jam 3, ini seharian harus di rumah. Maka dari itu kita memberikan solusi, memberikan alternatif, memberikan bantuan kepada orang tua supaya adik-adik kita ini bisa belajar. Yakin dan percayalah Bapak Ibu ya, adik-adik kita ini di samping juga bisa mengajarkan pendidikan agama Islam. Kalau matematika dasar, IPA, IPS dasar, ini pasti bisa kalau untuk anak-anak ini, ya kan? Jadi ini nanti terus dikembangkan, apa PR adik-adik kita di rumah, dibantu, ya.
Tapi harapan kita ketua ini lebih dikembangkan lagi. Jangan hanya di Purnama ini saja, perumahan Purnama ini saja, di tempat-tempat yang lain juga dibuat. Ada sekitar 20 orang yang sudah di-SK-kan oleh Kemenak itu tahun 2018 dan 2019. Insya Allah menyusul 8 orang lagi. Nanti ini bisa dibentuk lagi. Nanti kira-kira per desa itu berapa, per kelurahan itu berapa tim yang harus kita kita buat, dikoordinir oleh ketua Permadiksi ya, untuk bisa memberikan kontribusi positif dalam konteks pendidikan terhadap anak-anak bangsa, supaya anak-anak bangsa kita cerdas ya. Jadi ini adalah baru awal. Kita yakin dan percaya saudara-saudara mampu untuk aktif memberikan edukasi, memberikan pendidikan terhadap masyarakat, khususnya terhadap anak-anak kita, sehingga seperti yang saya katakan tadi, anak-anak kita ini, adik-adik kita ini terhindar dari ancaman bahaya lost generation itu. Ya, kita harus menghindarkan mereka, apalagi yang baru masuk SD, yang belum pernah belajar tatap muka dengan guru, atau mungkin hanya sekali seminggu, dan itu pastinya tidak efektif. Maka kehadiran saudara-saudara sangat membantu kita, sama membantu anak-anak kita untuk bisa binomat, menulis, membaca dan berhitung ya. Bagi yang kelas 2, kelas 3 supaya lebih lancar, yang kelas 1 supaya lebih mengenal lagi, supaya lebih bisa lagi menghitung dan lain sebagainya, sehingga generasi kita ini adalah tetap generasi yang tangguh, bukan generasi yang gagal. Efek dari COVID-19 ini adalah 20 tahun ke depan. Indonesia 2045 menuju generasi emas. Jadi kalau anak-anak ini sekarang terancam akibat COVID, proses belajar tidak baik, tidak maksimal, maka inilah calon-calon generasi yang gagal di 2045. Maka untuk menghindari itu, kita harus turun ke lapangan di seluruh kota tebing tinggi. Kita lihat di mana masyarakat-masyarakat yang kurang mampu tentunya. Yang paling utama sasaran kita adalah masyarakat yang kurang mampu, yang membutuhkan kehadiran kita, yang membutuhkan sentuhan mahasiswa bidik misi, supaya mereka ini bisa terbantu, supaya anak-anak kita ini bisa dikoordinir ya. Dalam konteks misalnya tak usah pelah sore, bisa kita buat maghrib ya, habis maghrib ke isya di tempat masing-masing ataupun di sekitar kampung masing-masing. Nah, 2 orang, 1 orang saja itu tidak ada masalah ya. 1 orang misalnya si Salim, di mana kampungnya. Nah, di situ di sekitarnya itu berapa orang, 5 orang atau berapa gitu. Artinya ini anak-anak ini harus kita bantu. Tapi yang seperti yang saya katakan itu, yang paling utama disentuh adalah masyarakat, anak-anaknya dari masyarakat yang kurang mampu. Kalau yang mampu itu udah dicarinya itu guru les untuk anak-anaknya. Tapi yang paling utama yang kurang mampu, seperti kita yang kurang mampu, maka mendapat beasiswa bidik misi, kan gitu kira-kira ya. Jadi kita juga harus membantu ini anak-anak kita ini supaya terhindar dari ancaman generasi yang gagal, sehingga ini nanti ke depan 20 tahun yang akan datang semua sudah ada yang jadi dokter. Nah, ini mau jadi apa cita-citanya? Jadi bidan atau jadi biduan? Ini apa cita-citanya? Dari dokter, supaya bisa jadi dokter. Kalau hari ini siapa namamu? Melodi. Kalau hari ini si Melodi belum bisa baca, tidak efektif, maka dikhawatirkan cita-cita si Melodi tidak akan sampai jadi dokter. Ya, apa cita-citanya? Pembalap. Kalau tidak dibekali dia ini dengan pengetahuan, maka akan gagal. Siapa namamu? Si Rabi menjadi Valentino Rossi Rabi. Gagal kau itu. Karena pembalap itu juga dibutuhkan kecerdasan. Jangan kan pikir cuma balap-balap saja, itu harus cerdas. Bagaimana memotong di tikungan, membuat perhitungan bisa nggak lewat ini. Nah itu, maka ini yang harus diharapkan
Ini yang harus dilihat oleh anak-anak kita, ya. Maka nanti kalian semua di kampung Red ini, maka saya katakan ini baru awal. Ini adalah hal yang positif. Silahkan dikembangkan. Nanti akan dikoordinir terus oleh Pak Julkarni, ya. Nah, dilaporkan terus kegiatan-kegiatan seperti ini, sehingga nanti ini menjadi amal jariah buat kalian. Jangan kalian berpikir nanti, ya, saudara-saudara, dikasih uang sama apanya, sama mamanya, enggak, jangan pikirkan itu. Yakin dan percayalah keikhlasan dari saudara-saudara akan membuat saudara-saudara menjadi orang yang sukses. Nah, itu dia. Jangan dipikirkan harus nanti kita dapat imbalan dan sebagainya. Cukup hanya Tuhanlah yang memberikan imbalan kepada kita. Anggaplah ini sebagai proses buat kita semua. Anggaplah ini dari awal. Posisi saudara-saudara sekarang bukan untuk mencari duit, adalah untuk mencari ilmu. Yakin dan percayalah kalau sudah menjadi orang yang pintar, orang yang cerdas, rezeki dan uang itu akan datang sendiri. Maka yang dibutuhkan itu adalah keikhlasan. Bagaimana kita mengabdi di tengah-tengah masyarakat, memberikan karena kita adalah pendidikan, memberikan pendidikan untuk anak-anak yang kurang mampu, ya. Kemudian juga tentu bisa berbagi informasi di tengah-tengah masyarakat, termasuk tentang informasi yang positif, dan juga menghimbau kepada masyarakat yang ada di daerah kita masing-masing untuk terhindar dari bahaya hoax juga, ya. Karena sekarang sudah banyak sudah banyak berita-berita hoax yang tersebar di tengah masyarakat, sehingga bisa mengundang keresahan di tengah masyarakat itu sendiri. Jadi mungkin ini yang dapat kita sampaikan. Sekali lagi apresiasi, aplaus buat saudara-saudara. Jangan berhenti sampai di sini, ya. Terus dikembangkan. Ingat, sekali lagi saya sampaikan, saya tekankan, yang dibutuhkan adalah keikhlasan. Yakin dan percayalah kalau saudara-saudara ikhlas dan bersyukur, Tuhan Allah Subhanahu wa taala akan memberikan ganjaran yang terbaik buat saudara-saudara. Mohon maaf atas segala kekurangan. Terima kasih atas segala perhatian. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.